Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan nama saya Grace Elika Kristi dengan NIM 270243085. Saya dari kelas D3DA, jurusan Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai studi dampak media sosial terhadap kesehatan mental remaja terkait dengan SDG 3, kehidupan sehat dan sejahtera. Presentasi ini guna untuk memenuhi ujian karakter building Pancasila pada BINUS Online University. Untuk yang pertama kita akan masuk kepada latar belakang. Di sini menurut WHO, kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan yang memungkinkan seseorang mengatasi tekanan hidup, bekerja dengan baik, dan berkontribusi pada komunitas. Ini merupakan hak asasi manusia dan bagian penting dari kesejahteraan individu dan sosial. Kemudian kesehatan mental menjadi bagian dari tujuan SDG 3. Namun, di era digital, remaja menjadi kelompok yang rentan terhadap gangguan mental akibat paparan dari media sosial. Di sini menurut Giryadi, media sosial dapat menyebabkan depresi, kecemasan, cyberbullying, dan masalah privasi. Survei INAMHS 2022 menunjukkan 34,8% atau 15,5 juta remaja di Indonesia mengalami gangguan kesehatan mental, dengan 5,5 didiagnosis memiliki gangguan mental dalam 12 bulan terakhirnya. Kemudian tantangan di Indonesia saat ini. Yang pertama, populasi remaja yang meningkat dan penetrasi internet juga yang meningkat mengakibatkan resiko gangguan mental menjadi lebih tinggi. Kemudian yang kedua, kesadaran masyarakat yang masih rendah dan stigma tinggi mengakibatkan menghambat deteksi dini dan penanganan yang efektif. Dan yang terakhir, 38,2% pengasuh remaja memilih layanan kesehatan mental di sekolah. Namun, 43,8% tidak mencari bantuan dan lebih memilih untuk ditangani sendiri. Rumusan masalah dari studi kasus ini adalah yang pertama, bagaimana pengaruh penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental remaja, khususnya tingkat depresinya. Dan yang kedua, bagaimana langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi dampak negatif media sosial terhadap kesehatan mental remaja yang sesuai dengan tujuan SDG 3. Dan yang terakhir, bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya remaja, tentang pentingnya menjaga kesehatan mental di era digital saat ini. Hasil temuan di lapangan. Dari hasil temuan di lapangan ini, saya telah melakukan wawancara kepada salah satu remaja yang saya kenal. Dari hasil wawancara ini, saya pertama melakukan penyusunan daftar pertanyaan terlebih dahulu, kemudian saya mewawancara salah satu remaja yang saya kenal. Dari hasil ini, eh, beliau adalah seorang remaja yang aktif dalam penggunaan media sosial dan memberi wawasan tentang cara mengelola interaksi di dunia maya secara bijak. Narasumber saya di sini memilih untuk mengikuti akun-akun dengan konten yang positif dan mendidik, serta juga beliau membatasi waktu penggunaan media sosial untuk menjaga keseimbangan. Dari wawancara ini, saya menyadari bahwa meskipun media sosial berpotensi berdampak negatif pada kesehatan mental, namun juga pendekatan yang bijak dapat membantu meminimalkan resiko tersebut. Kemudian, solusi yang ditawarkan, saya setelah saya melakukan pendekatan bijak dalam penggunaan media sosial, saya menarik sebuah solusi, yaitu yang pertama, edukasi remaja tentang selektivitas dalam memilih konten yang dikonsumsi. Yang kedua, membatasi waktu penggunaan media sosial untuk menjaga keseimbangan antara dunia maya dan juga dunia nyata. Dan yang terakhir, mendorong remaja untuk mencari bantuan yang profesional jika mengalami tekanan atau masalah kesehatan mental. Dengan demikian, solusi yang saya rancang ini bertujuan untuk membantu remaja mengelola media sosial secara sehat dan menjaga kesejahteraan mental mereka. Kemudian refleksi pribadi yang saya lakukan, di sini dari wawancara yang telah saya lakukan memberikan saya wawasan tentang pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental. Yang kedua, di mana narasumber saya menggunakan media sosial secara bijaksana dengan mengikuti akun yang positif dan juga beliau dapat membatasi waktu penggunaan. Dan yang terakhir adalah kesadaran diri dan akan pentingnya kontrol diri dalam era digital saat ini.
Kemudian juga saya menyadari juga bagaimana peran profesional ini tuh juga dapat membantu individu yang mengalami tekanan dari media sosial. Juga menjaga keseimbangan antara dunia maya dan dunia nyata untuk kesehatan mental yang lebih baik. Dan yang terakhir juga diperlukannya mengambil jeda dari media sosial untuk mencapai kesejahteraan psikologis kita yang lebih baik. Dan kemudian kaitannya dengan BGA atau Business Growth Achievement, keseimbangan adalah kunci dalam pertumbuhan pribadi dan profesional. Kemudian juga manajemen sumber daya, waktu dan perhatian juga sangat penting untuk keberlanjutan pertumbuhan. Dan yang terakhir, penggunaan media sosial yang bijak dapat meningkatkan produktivitas dan juga kesejahteraan. Kemudian kita sampai pada kesimpulan, di sini setelah saya melakukan eh, review mengenai latar belakang dan juga saya telah melakukan wawancara. Di sini saya menarik kesimpulan mengenai penggunaan media sosial di mana memiliki pengaruh signifikan terhadap kesehatan mental remaja, terutama dalam meningkatkan resiko kecemasan dan depresi. Untuk mengurangi dampak negatif ini, sesuai dengan SDG nomor 3, diperlukannya peningkatan literasi digital, kebijakan yang membatasi akses ke konten yang berbahaya, serta pentingnya juga edukasi bagi orang tua dan guru. Selain itu, kesadaran masyarakat dapat ditingkatkan melalui kampanye edukasi, pelatihan, serta dialog terbuka tentang pentingnya keseimbangan antara kehidupan digital dengan kehidupan nyata. Dengan langkah-langkah ini diharapkan untuk kesejahteraan psikologis remaja dapat terjaga di era digital saat ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.